Selamat pagi anak, selamat berjumpa kembali pada Pak Yanto hari ini. Pada hari ini Pak Yanto akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, yaitu tema 3, subtema 2 tentang teks eksplanasi. Kita mengulang lagi tema 1, tema 3, subtema 1 sudah kita belajar. Maka hari ini kita akan belajar kembali tentang teks eksplanasi. Bagaimana kita menentukan informasi dari teks? Nah, yang pertama, kita bisa membaca buku-buku penemu yang hebat dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan fakta atau fenomena alam. Mari kita simak bacaan berikut tentang televisi si kota ajaib. Saat ini kita bisa memperoleh hiburan dan pengetahuan dari televisi. Orang yang berjasa dalam penemuan televisi adalah ilmuwan dari Skotlandia bernama John Logie Baird. Pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, Baird melakukan demonstrasi di depan para tamu-tamu di Royal Institute, London. Televisi lalu kemudian terus berkembang menjadi semakin canggih seiring perkembangan teknologi. Secara umum, prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal gambar dan suara. Sinyal pada televisi berupa gelombang sehingga dapat dipancarkan ke berbagai daerah. Gambar yang terlihat di layar televisi awalnya merupakan produksi kamera di stasiun televisi. Selanjutnya, objek gambar diubah menjadi sinyal dan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Sinyal yang diterima pesawat penerima akan diubah kembali menjadi objek gambar dalam wujud hitam, putih, atau berwarna. Televisi merupakan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media audiovisual. Penemuan televisi termasuk penemuan besar yang mengubah dunia. Dengan adanya televisi, masyarakat dapat melihat dan mendengar berita dari seluruh dunia. Namun kita harus bersikap bijak saat menonton tayangan televisi. Kita sebaiknya menonton tayangan yang sesuai dengan kita. Itu tentang teks eksplanasi. Nah, bagaimana kita bisa menentukan informasi penting dari teks eksplanasi bacaan tersebut? Kita tuliskan informasi sesuai dengan paragraf dengan membuat diagram. Bisa membuat diagram alir atau bisa membuat diagram peta pikiran. Informasi dari setiap paragraf. Nah, paragraf pertama kita bisa menentukan topik masalah yaitu penemu televisi. Yang kedua itu adalah uraian penjelas, yaitu tentang prinsip kerja televisi, itu di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga itu tentang uraian penjelas juga, yaitu informasi yang diperoleh adalah proses perubahan sinyal televisi. Paragraf ketiga itu tentang uraian penjelas juga, yaitu informasi yang diperoleh adalah proses perubahan sinyal televisi dari stasiun ke pesawat televisi. Sedangkan paragraf terakhir adalah paragraf keempat, yaitu tentang kesimpulan dan kesan dari pribadi pengarang. Televisi merupakan alat komunikasi yang mengubah kehidupan masyarakat sehingga perlu digunakan secara bijak. Nah, bagaimana kalimat efektif pada teks eksplanasi? Informasi pada teks eksplanasi ditulis menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif dapat membantu memahami teks dengan mudah. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan BUEBI.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saat menulis kalimat efektif, kita harus memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan ejaan kata yang berlaku sesuai dengan PUPBI. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat. Memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat. Menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami. Tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Nah, sekarang kita perhatikan contoh kalimat berikut. Ini kalimat yang tidak efektif. John Logie Baird pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menemukan bahwa kan dua keterangan waktu yang bertele-tele sehingga sulit dipahami. Pada tahun 1925, Baird melakukan demonstrasi di depan para tamu-tamu di Royal Institute London. Nah, ini juga menggunakan kata yang sama dalam satu kalimat. Kata para dan tamu-tamu sama mengandung arti banyak ini. Kemudian televisi kemudian terus berkembang menjadi semakin canggih seiring perkembangan teknologi. Nah, ini menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Kata lalu dan kemudian itu sama. Itu mengandung arti yang sesudah itu. Itu kata-kata yang sama. Nah, bagaimana kita mengubah kalimat efektif menjadi kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif? Contohnya, John Logie Baird pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat televisi. Nah, ini diubah. Tinggal pilih satu kata keterangan waktunya, yaitu John Logie Baird untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat televisi. Ini menggunakan keterangan waktu yang sama pada kesempatan itu dan pertama kalinya. Kemudian contoh yang kedua, pada tahun 1925 Baird melakukan demonstrasi di depan para tamu-tamu di Royal Institute London. Para tamu-tamu sama artinya ini banyak. Maka pilih salah satu, para tamu atau tamu-tamu atau para tamu saja. Ini menggunakan kalimat yang efektif. Jadi para tamu-tamu diubah menjadi para tamu. Contoh yang kedua, televisi lalu kemudian terus berkembang menjadi semakin canggih seiring perkembangan para tamu. Contoh yang kedua, televisi lalu kemudian terus berkembang menjadi semakin canggih seiring perkembangan teknologi. Nah, ini lalu kemudian terus pilih salah satu. Itu televisi kemudian berkembang semakin canggih seiring perkembangan teknologi. Karena lalu dan kemudian terus itu sama, merupakan kata yang sama. Maka pilih salah satu sehingga menjadi kalimat efektif. Nah, contoh yang berikut contoh kata baku. Zaman, ini menulisnya harus pakai Z yang artinya jangka waktu. Memakai, jadi kata yang betul adalah memakai, ini menggunakan artinya. Mengkilap, yang betul adalah mengilap, itu berkilat atau istilahnya bercahaya. Lobang, kata bakunya adalah lubang, yang liang, artinya liang. Kemudian kata tahun, bukan, yang kata bakunya pakai H, jadi tahun. Kemudian nama kota Prancis, itu adalah Prancis, bukan Perancis, tapi yang itu adalah Prancis. Kemudian kalau, ada kalau, ini seandainya. Masih ada banyak kata yang menunjukkan tidak baku dan baku. Misalnya kata enggak pak, itu pak, enggak itu harusnya tidak dan sebagainya. Itu contoh penggunaan kata baku. Nah, bagaimana kita membuat kalimat dengan menggunakan kata baku? Contohnya zaman, ini harusnya pakai set. Pada zaman Romawi kuno, manusia menulis di atas daun papirus. Ini contoh kalimat, masih banyak lagi. Contoh yang kedua, mengilap.
Grafit memiliki, misalnya B.J. Habibie dilahirkan pada tahun 1936. Itu kata-kata yang menggunakan kata baku. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif, contohnya seperti ini. Nah, kalimat tidak efektif, saklar. Ini yang betul adalah saklar. Ini saklar, ini yang tidak efektif, yang efektif menjadi saklar. Kemudian kata listrik, yang betul adalah listrik. Jadi listrik, tidak ada e-nya, listrik. Kemudian yang berikut, semua lampu-lampu. Semua dan lampu-lampu itu katanya sama, banyak. Maka menggunakan semua lampu atau lampu-lampu. Kemudian kata dihidupkan, yang betul adalah dihidupkan. Ini contoh penggunaan kata baku dalam kalimat-kalimat efektif. Nah, terima kasih sudah ikut belajar pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk perkembangan belajar selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk perkembangan belajar selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.